Hai guys, selamat datang di Division. Hai guys, kali ini Division mau ngebawain alur cerita dari animasi series Netflix League of Legends yang berjudul Arsene. Nah, serial animasi ini mengambil tema dan konsep yang sama persis dengan gamenya. Oh ya guys, Division bakal buat alur cerita ini jadi beberapa part ya. Nah, sebelum lanjut boleh dong like dan subscribe channel ini supaya lebih semangat untuk membuat konten menarik lainnya. Nah, kalau udah, so let's begin. Film dibuka dengan cuplikan masa lalu seorang gadis kecil bersama adiknya yang sedang berada dalam kekacauan. Ia tampak bingung dan takut melihat sekelilingnya. Tanpa seorang lelaki menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk pergi. Gadis yang telah melihat orang tuanya meninggal dunia hanya mengikuti pria itu dalam gendongannya. Scan berganti, gadis kecil itu bernama V kini telah tumbuh dewasa dan sedang melakukan percobaan perampokan di wilayah Piltover. Oh ya guys, sebelumnya Division mau kasih tahu nih, jadi dalam cerita ini terdapat dua wilayah yang menjadi fokus dari animasi ini, yakni Piltover dan Zaun. Di mana pada mulanya kedua wilayah tersebut adalah satu, namun sekarang terpisah dan melambangkan dua masyarakat yang berbeda, di mana dari film ini ditunjukkan Piltover memiliki kehidupan yang lebih layak dan aman dibandingkan dengan Zaun. So, back to the story. Mereka pun berhasil memasuki salah satu tempat dan mengambil barang berharga yang ada di dalamnya. Ketika sedang menggeledah barang di sana, Powder menemukan benda aneh seperti permata berwarna biru. Powder yang ternyata sangat suka membuat dan mengembangkan hal baru tertarik untuk mengambil barang tersebut. Ketika sedang asik memasukkan barang curian, tiba-tiba sang pemilik datang. Hal tersebut membuat mereka panik. V mencoba menahan pintu dan mengajak yang lainnya untuk keluar. Karena sedang terburu-buru, tidak sengaja Powder menjatuhkan benda yang ia curi dan menyebabkan benda itu meledak dan menghancurkan sebagian dari bangunan tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi awal mula permasalahan dalam cerita ini. Karena mengetahui pencurian yang dilakukan oleh orang Zaun, utusan dari Piltover menyusuri daerah Zaun untuk menemukan pelakunya. Fender merupakan seorang yang sangat disegani di Zaun yang juga merupakan ayah angkat dari V dan Powder telah mendengar kabar bahwa putri-putrinya membuat kekacauan yang fatal di Piltover. Ia pun memikirkan cara untuk melindungi putrinya. Fender pergi ke tempat sahabatnya. Di sana ia juga bertemu dengan utusan Piltover yang bernama Grayson yang sedang mencari pelaku pencurian itu. Nah, dari sini terungkap bahwa Fender ternyata melakukan kerjasama dengan Grayson untuk menjaga perdamaian di wilayah masing-masing. Grayson memaksa Fender untuk menyerahkan seseorang agar Piltover tak perlu mengirim pasukan enforcer untuk menyerang mereka. Namun, Fender menolak. Grayson pun memberi sebuah alat yang bisa menghubungkan Fender dengannya jika Fender berubah pikiran. Di sisi lain, salah satu akademisi bernama Jace yang juga merupakan penghuni gedung yang dirampok diinterogasi oleh Dewan Akademisi karena kepemilikan barang berbahaya yang mampu mengancam nyawa orang lain. Penelitiannya dianggap sangat berbahaya. Hal ini menyebabkan dirinya harus diadili di Dewan Akademi Piltover. Jace mengklaim bahwa penemuannya akan membawa revolusi besar bagi Piltover, di mana ia mencoba menciptakan sihir. Ia sangat terobsesi pada sihir yang telah menyelamatkannya bersama ibunya ketika ia kecil. Ia pun mencoba membuat sihir menggunakan ilmu sains yang ia punya. Kendati demikian, Profesor Hammerdinger yang merupakan salah satu petinggi Dewan Akademi menentang hal itu karena dianggap berbahaya. Putusan sidang pun menghentikan Jace untuk melakukan penelitian sihirnya itu dan Jace dikeluarkan dari akademisi. Silco yang membenci Fender menemukan bahwa orang yang dicari Piltover merupakan anaknya, mencoba bernegosiasi dengan Marcus yang merupakan salah satu enforcer. Selain itu, Silco juga melakukan berbagai macam percobaan yang bertujuan untuk menggapai tujuannya. Marcus yang telah mendapat informasi segera menggeledah tempat Fender.
Namun, ia tak berhasil menemukan apapun karena Fender sudah terlebih dahulu mengirimkan sinyal bahaya pada V, Powder, dan lainnya. Pencarian semakin gencar dilakukan. Hal ini membuat penduduk Zaun terganggu dan mulai protes terhadap Fender yang hanya diam saja. Namun Fender hanya menyuruh mereka untuk tidak berbuat apa-apa demi keselamatan semua orang. V yang geram karena melihat Fender disalahkan banyak orang dan hanya diam, akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia mengetahui bahwa Fender memiliki alat yang dapat menghubungkannya dengan Grayson. V berpamitan pada Powder dengan memberinya boneka yang menjadi barang kesukaan V. Ketika Fender melihat Powder yang murung dengan membawa boneka V, Fender menyadari bahwa V dalam bahaya dan segera menyusul V. Tepat sebelum kedatangan Enforcer, Fender mengurung V dan menggantikan V untuk ditahan oleh para Enforcer. Ketika hendak membawa Fender, tiba-tiba Enforcer diserang oleh monster yang merupakan hasil percobaan Silco. Silco memberikan ramuan pada salah satu bawahannya dan mengubahnya menjadi makhluk yang kuat. Para Enforcer pun terbunuh dan Silco membawa Fender ke markasnya. V yang mengetahui hal ini mencoba membebaskan Fender bersama Milo dan Klager. Kali ini V tak membawa Powder karena V khawatir Powder hanya akan mempersulit mereka dan juga membahayakan diri Powder. Ketika hendak berputus asa, Jace dihampiri oleh Victor yang merupakan asisten profesor. Ia mendukung Jace untuk melanjutkan penemuannya. Mereka pun bekerja sama dan berhasil melakukan eksperimen yang hasilnya dinamakan dengan Hex Stage. V, Milo, dan Klager dengan mudah masuk ke tempat Fender berada. Tanpa disadari ternyata Silco sengaja melakukan hal itu. Kini mereka harus menghadapi pasukan Silco yang hendak membunuh mereka. Powder yang frustasi karena ingin ikut menyelamatkan Fender teringat akan barang curiannya yang mampu meledakkan hal di sekitarnya. Hal ini ia manfaatkan untuk menyelamatkan mereka. Oh ya guys, di sini terungkap Silco merupakan adik Fender yang pernah ia coba bunuh. Hal ini dikarenakan Fender dan Silco memiliki prinsip yang berbeda. Ketika saat terdesak mereka hampir berhasil melarikan diri, Powder yang coba membantu mereka tanpa disadari malah membuat keadaan semakin buruk. Hal ini menyebabkan Milo dan Klager harus tewas. Di saat terdesak, Fender menyelamatkan V dan akhirnya juga ikut tewas. V yang melihat Powder langsung mengetahui dan sontak memukul Powder. V yang sedang berada dalam kekacauan meninggalkan Powder yang menangis karena kecerobohannya. Ketika hendak dibunuh oleh Silco, tiba-tiba Powder memeluk Silco dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang kakak lagi dan merencanakan pembalasan dendam dengan Silco. Nah guys, masih ada lanjutan dari cerita ini. Bagi kalian yang penasaran, boleh ikutin alur cerita selanjutnya. Sekian dari Division, thanks for watching.